Kemantren atau kecamatan dan kelurahan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadikan keduanya sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh wali kota untuk dilaksanakan di tingkat wilayah. Seperti halnya di pemerintah kota Yogyakarta yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 tentang pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada Mantri Pamungpraja. Tujuan pelimpahan kewenangan dari wali kota kepada Mantri Pamungpraja itu adalah dalam rangka untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan juga dalam rangka untuk optimalisasi terkait dengan pelayanan publik. Jadi untuk kewenangan yang dilimpahkan itu sesuai dengan perwal memang ada 14 begitu ya, 14 jenis urusan. Yang pertama itu urusan pemerintahan umum, kemudian ada urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan sosial, urusan pekerjaan umum, urusan Terantibum Linmas, kemudian juga ada urusan kebencanaan dan lain-lain. Aspek kewenangan itu sendiri memang selama ini masih sama pengaturannya, hanya satu yang kemudian berbeda khususnya dari aspek untuk kewenangan urusan pemakaman, karena memang di kota ini tidak semua kecamatan atau kemantren ini punya tempat pemakaman umum milik pemerintah kota, hanya 4 kemantren. Dipengaruhi berkaitan dengan aspek strategis kewilayahan. Misalnya ada wilayah-wilayah yang memang kemudian berhimpitan dengan kawasan cagar budaya. Nah ini tentu juga berpengaruh begitu berkaitan dengan prioritas program. Termasuk kemudian dari aspek berkaitan dengan persoalan-persoalan yang cukup sensitif, misalnya persoalan kemiskinan. Nah itu menjadi prioritas secara khusus. Kemudian aspek yang berkaitan dengan upaya untuk penurunan stunting. Kalau berkaitan dengan urusannya sebenarnya sama kewenangan dari masing-masing kemantren, hanya kemudian prioritas itu tentu masing-masing wilayah ini berbeda sesuai dengan kebutuhan yang mendesak di tahun berjalan. Wilayah ini bisa lebih mengembangkan inovasi begitu ya, yang kemudian mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi begitu, karena memang masih banyak keterbatasan yang kita hadapi, baik itu keterbatasan dari aspek sumber daya manusia, keterbatasan dari aspek anggaran dan sebagainya. Nah ini yang kemudian perlu kreativitas dan inovasi dari teman-teman perangkat di wilayah, baik itu kemantren maupun kelurahan, yang harapannya kemudian bisa lebih mempercepat upaya pencapaian dan juga peningkatan pelayanan publik begitu. Di kota Yogyakarta terdapat 14 kemantren yang dipimpin oleh seorang Mantri Pamungpraja. Salah satu kemantren yang mendapatkan penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan Komisi Informasi DIY pada tahun 2022 adalah Kemantren Mantri Jeron melalui inovasi layanannya. Pelimpahan kewenangan itu kan memastikan apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan. Nah, dengan kepastian yang seperti itu tentu saja kita menjadi punya ruang inovasi yang lebih fokus. Nah, ini saya kira akan, dan saya sudah melihat itu banyak teman-teman di kementerian lain bersama-sama juga dengan kami di Mantri Jeron itu selalu bisa membuat inovasi-inovasi yang disambut masyarakat itu dengan sangat baik gitu. Beberapa sudah melakukan, misalnya untuk program gerakan Zero Sampah Anorganik ya, itu beberapa sudah melakukan dengan mencoba untuk membuat inovasi berupa biopori jumbo.
Kami tahun kemarin sudah membuat 40 biopori jumbo dengan base beton, ukuran kedalaman 2,5 meter, lebar diameter base betonnya 80, kita buat 40 titik. Dan sampai hari ini tidak pernah penuh. Per 1 Januari 2023 itu sudah dimanfaatkan masyarakat. Selalu kemudian kalau sudah penuh itu kemudian turun lagi membentuk pupuk dan sebagainya, manfaat-manfaat yang nanti bulan Juni itu akan kita panen. Satu biopori jumbo berarti sekarang ini ada sekitar 25 biopori jumbo yang mulai terisi, itu sudah sejak per 1 Januari itu bisa menampung mungkin sudah sekitar mendekati hampir 1 ton sampah organik dan tidak penuh. Ya, kita pantau terus, warga juga mencatat kira-kira hari ini diukur, ditimbang itu masuk berapa kilo itu selalu gitu. Tidak hanya Kementerian yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah, kelurahan pun juga punya porsinya sendiri dalam menggerakkan masyarakat secara langsung dalam inovasi program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, seperti Kelurahan Bau Sasran yang menjadi kelurahan terbaik di kota Yogyakarta pada tahun 2023. Jadi prinsipnya kami di dalam menggerakkan masyarakat itu memang salah satunya adalah adanya komunikasi yang intens. Jadi antara kami dengan warga itu kami lakukan komunikasi, di samping ada beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memang sering kita komunikasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau komunikasi kami terjun langsung ke lapangan, jadi kami lakukan mungkin semacam door to door. Kami sering komunikasi dengan warga itu, misalnya ada sebuah kegiatan kita juga nimbrung di dalam kegiatan itu. Kalau bisa kita lakukan, kita juga kerjasama di situ dalam artian kerja bakti atau mungkin penanaman sayur-sayur yang ada di seluruh wilayah Kampung Bau Sasran atau di seluruh wilayah Kelurahan Bau Sasran ini kita lakukan bersama-sama. Jadi antara teman-teman dari kelurahan dengan warga itu bisa menjadi satu. Kami kebetulan dipercaya menjadi yang terbaik, ya. Yang terbaik itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami di Kelurahan Bau Sasran, dan ini terkhusus buat warga di Bau Sasran. Ini merupakan sebuah rahmat bagi mereka, karena dengan keberhasilan ini itu warga itu semakin bersemangat. Jadi program-program yang selama ini kita tawarkan, kita bisa kolaborasi, ini bisa menunjukkan hasil. Jadi kalau kemarin kita menginisiasi adanya kampung sayur, ini sudah berhasil karena banyak sekali kunjungan-kunjungan dari luar wilayah kota Yogyakarta yang datang ke Bau Sasran ini melakukan studi tiru. Ini banyak dari Riau, dari Kalimantan, dari Sumatera, itu banyak yang datang kemari itu untuk melakukan studi tiru. Nah, ini yang membuat masyarakat semakin bangga dan bisa menyatukan kami di dalam program-program keberlanjutan. Kalau antusias terhadap kegiatan ini, alhamdulillah sangat antusias sekali, karena mereka banyak sekali menemukan inovasi-inovasi untuk mendukung kegiatan yang ada. Jadi kalau kewenangan yang kami miliki, yang jelas kami itu menginginkan warga itu memberikan semacam masukan kepada kami. Jadi dengan masukan ini kami bisa menentukan langkah terbaik apa yang bisa kami kerjakan untuk warga kami. Jadi kita tidak ingin kami mempunyai program yang warga harus melaksanakan, tapi tidak, warga yang mengusulkan kami ikuti. Jadi hampir sama seperti programnya Gandeng Gendong, kita menggandeng beberapa kampus, terus kemudian mereka menggendong kita. Nah, ini kita balik seperti ini. Karena kaitannya apa? Ya ini buktinya
beberapa kampus yang sudah berkolaborasi dengan kami, dan ini menghasilkan dampak yang sangat positif terhadap warga yang ada di Kelurahan Bosasran. Bersama dengan pemerintah Kota Yogyakarta, mari kita dukung pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tetaplah menjaga Yogyakarta sebagai kota yang kreatif, berdaya, nyaman, dan dicintai banyak orang.